pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Siap belajar dengan ibu? Yuk kita lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu perkembangbiakan pada manusia atau alat reproduksi pada manusia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Proses spermatogenesis dan oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma dan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau telur. Perhatikan slide Bu Deli untuk gambar spermatogenesis. Gambar ini pun ada di dalam buku paketmu. Ceritakan dengan bahasa kalian masing-masing, bagaimanakah proses spermatogenesis? Setelah itu, lihat slide berikutnya. Samakan dengan penjelasan yang Ibu berikan. Begitu juga proses oogenesis. Pada slide berikutnya, terdapat gambar proses oogenesis. Penjelasannya nggak beda jauh dengan spermatogenesis. Dan sudah Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Pahami anak-anak, hafalkan prosesnya. Selanjutnya kita pelajari ovulasi. Ovulasi adalah lepasnya sel telur yang sudah matang dari ovarium menuju ke rahim. Saat ovum menuju ke rahim, rahim mengalami penebalan dinding rahim untuk menerima telur yang sampai ke rahim. Masa ovulasi pada makhluk hidup berbeda-beda. Manusia setiap 28 hari. Tikus setiap 4 hari. Gajah bahkan setiap 6 bulan. Sehingga gajah memiliki keturunan yang langka karena ovulasinya lama, masa hamilnya juga lama. Perhatikan slide tahapan fertilisasi. Kalian amati gambar alat reproduksi wanita. Di sana ovarium melakukan pelepasan sel telur, kemudian sel telur akan bergerak di dalam tuba falopi dan bertemu dengan sperma di dalam tuba falopi. Telur yang dibuahi disebut dengan zigot. Satu telur hanya dapat dibuahi oleh satu sperma. Telur yang sudah dibuahi nanti akan membelah. Kemudian dia bergerak menuju ke rahim, sampai di rahim terjadi implantasi, yang artinya menempelnya embrio di dalam rahim. Kemudian perhatikan slide berikutnya, ini juga sama proses fertilisasi. Setelah sampai di dalam rahim, embrio melakukan pembelahan sel kembali. Kalian lihat tahapannya dan ini tidak kita pelajari di SMP. Cukup kalian ketahui, nanti akan kalian pelajari kembali setelah kalian duduk di bangku SLTA. Selanjutnya akan kita bahas mengenai fertilisasi, yaitu proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Proses ini terjadi di dalam tuba falopi. Telur yang sudah dibuahi disebut dengan zigot. Zigot ini akan bergerak ke dalam rahim dan menempel pada dinding rahim. Pada saat zigot menempel pada dinding rahim, disebut dengan masa kehamilan. Zigot akan tumbuh menjadi embrio. Masa hamil manusia selama 9 bulan 10 hari. Berbeda dengan makhluk hidup lain. Contoh tikus, masa hamilnya 14 hari. Sedangkan gajah masa hamilnya sampai 2 tahun. Masa kehamilan.
Setelah zigot terbentuk, zigot akan menempel pada dinding rahim. Kemudian, zigot akan melakukan pembelahan diri. Dari satu sel berubah menjadi 2 sel. Dari 2 sel berubah menjadi 4 sel, dan seterusnya. Saat zigot berkembang di dalam rahim, terjadilah masa kehamilan. Zigot dapat berkembang di dalam rahim karena mendapatkan makanan dan oksigen langsung dari induknya melewati plasenta dan tali pusat. Embrio juga di dalam rahim dikelilingi oleh cairan ketuban, atau disebut juga dengan cairan amnion. Fungsi dari cairan ketuban ini adalah melindungi embrio dari goncangan dan juga dari benturan. Perhatikan slide berikutnya. Ini adalah perkembangan embrio saat berada di dalam rahim. Bila pertumbuhannya sudah sempurna, embrio ini akan dikeluarkan lewat vagina. Demikianlah anak-anak materi kita minggu ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali masih dalam reproduksi pada manusia. Selamat istirahat, semoga kalian sehat terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.